غرباء 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 غرباء. Bagaimana tata cara pelaksanaan salat istisqa? Ya, secara umum tidak ada yang khusus dan spesial salat istisqa ini, kalau kecuali tadi ya, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis bahwa Rasulullah salat istisqa seperti salat Id. Jadi pelaksananya seperti salat Id. Ya, tinggal niatnya saja. Kita niatkan untuk salat istisqa. Jadi salat istisqa dilakukan 2 rakaat. Seperti salat Id. Berarti apa? Rakaat pertama 7 kali takbir. Rakaat kedua 5 kali takbir. Begitu ya. Itu saja yang mungkin patut dipahami dari salat istisqa. Begitu ya. Ibnu Abbas mengatakan lakukan salat istisqa apa yang dilakukan lakukan pada istisqa seperti pada waktu Id. Begitu ya. Rakaat pertama baca surat Al-Fatihah, lalu baca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, sama seperti surat Id. Rakaat kedua surat Al-Fatihah, lalu baca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Setelah salat lanjutkan dengan khutbah. Khutbahnya ya ini tadi juga seperti pembahasan salat gerhana, ya ada yang mengatakan 2 kali ya karena sesuai dengan salat Jumat, ya ada yang mengatakan sekali, begitu ya. Kemudian berdoa menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Ya, jadi memang doa untuk istisqa ini angkat tangannya sampai tinggi, ya sampai dikatakan kelihatan ketiaknya sampai punggung Rasulullah itu punggung ininya, punggung telapak tangannya sampai kelihatan. Kalau biasa nggak kelihatan. Ya, nah ini kemudian memang sempat terjadi perdebatan di antara para ulama ya, karena sebagian ada yang berpendapat kalau doa tentang keburukan ya itu tangannya dibalik, begitu ya, tangannya dibalik. Ya, kalau doa kebaikan tangannya ditengadahkan. Ya, memang ada pendapat seperti itu, tapi pendapat yang kuat itu adalah tidak ya, baik doa keburukan atau menghindar keburukan atau kebaikan tetap ditengadahkan tangannya. Cuma memang untuk sholat istisqa ya diantaranya agar kita terhindar dari azab dan terhindar dari bencana. Begitu ya, kita angkat tangannya tinggi-tinggi sebagaimana Rasul angkat sehingga punggung telapak tangan sampai kelihatan, begitu ya. Sampai kelihatan. Itu menunjukkan tadarru ya, berharapnya, merendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian dianjurkan doa istisqa ya. Dan disunnahkan juga dibacakan doa dibacakan oleh ahlul bait, orang-orang soleh. Ini kemarin kita sempat singgung ya dalam pembahasan tentang tentang tawassul. Ya, bagaimana Umar bin Khattab bertawassul dengan siapa? Dengan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah ya, karena sebelumnya Umar bin Khattab semasa Rasul bertawassul dengan Rasulullah ya. Maka kali itu Rasulullah wafat, beliau bertawasul dengan paman Rasul. Di antara bentuk tawasul yang disebutkan para ulama meminta didoakan. Jadi yang berdoa adalah ahlul bait. Atau juga sebagaimana sebagian ulama berpendapat ya tawasul betul. Tawasul dengan menyebut nama-nama ahlul bait, nama Rasulullah dan ahlul bait. Begitu ya. Kemudian bertawasul juga dengan amal soleh ya, dengan amal soleh kita sebutkan amal-amal soleh kita. Khusus kaum laki sunnah ya memakai sorbannya di balik selendangnya, di balik sorbannya. Ini kalau kita biasa pakai sorban ya. Kalau sorban kan ada bagian luar, bagian dalam. Itu kan kalau bagian luar yang bagusnya kan, bagian dalam yang. Nah, kalau sholat istisqa dibalik. Ya, ini untuk menggambarkan apa? Ya tadi kerendahan tadi, ya, dan semacamnya. Karena memang bedanya sholat istisqa dengan sholat Id. Ya, kalau sholat Id kita dianjurkan pakai baju yang bagus, yang ya mewah, yang gemerlap begitu ya. Itu salat Id. Menggambarkan memang ini hari sukacita, hari raya. Kalau istisqa kebalikannya. Jadi jangan pakai baju yang bagus. Ya meskipun juga jangan compang-camping ya. Baju-baju yang mungkin lama nggak kepakai atau jarang dipakai gitu ya. Baju yang menggambarkan kesederhanaan. Ya, kainnya pun jangan kain yang yang mentereng begitu ya. Yang harganya 1-2 juta begitu ya. Kain-kain yang ya mungkin kain rumahan begitu, tapi tentu bersih ya, suci ya, untuk menggambarkan apa? Menggambarkan rasa rendah kita, menggambarkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dianjurkan juga pemimpin, imam, ya, maka pemimpin bersama masyarakat ikut, ya RT, RW, lurah, kalau perlu camat, ya, gubernur segala macam. Bagus dahulu itu, mungkin kita masih ingat ya, ada gubernur Jawa Barat ya Ahmad Heriawan, itu sholat istisqa, memimpin sholat istisqa bahkan ya di depan kantor gubernur. Itu sebuah contoh yang sangat baik sekali, begitu ya, memperkenalkan syariat ya, dan dipimpin oleh umara, oleh pemimpin dan seterusnya. Ya, bahkan juga dianjurkan bawa hewan ternak. Ya, ini ya memang begitulah ya. Diriwayatkan bahwa dibawa itu hewan ternak ya, untuk memperlihatkan ini loh, hewan-hewan ini sudah mulai kehausan segala macam. Ya, maka hendaknya diturunkan hujan. Insya Allah ya. Jangan terlalu kemudian kita pester kalau nggak hujan gimana ya. Yang penting kita sudah tulus, ikhlas dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap. Ya. Insya Allah akan Allah kabulkan. Dari beberapa pengalaman ya yang pernah terjadi ya, ada meskipun mungkin nggak langsung, entah beberapa saat kemudian, setelah itu sehari kemudian, insya Allah akan Allah kabulkan. Ya, jadi jangan terlalu nanti gimana ya, nggak usah terlalu berpikiran seperti itu, begitu ya. Kalau kita tulus ikhlas, insya Allah Allah kabulkan. Kalaupun tidak mengapa. Ya, nanti bisa kita lakukan lagi. Begitulah seorang muslim tidak pernah putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang lain juga dalam sholat istisqa, ya, hendaklah memperbanyak istighfar, taubat, ya, bahkan juga ada yang mengingatkan untuk berpuasa, ya, beberapa hari sebelum sholat istisqa. Jadi ini memang merupakan salah satu bentuk ya pertaubatan juga, ya, karena memang tidaklah Allah cegah hujan itu ya karena banyaknya maksiat, perzinahan dan lain sebagainya, khususnya juga orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat ya. Di antara disebutkan riwayat kalau zakat banyak tidak dikeluarkan maka hujan akan ditahan ya, meskipun tentu jangan dibalik pemahamannya, oh ini hujannya banyak berarti banyak yang zakat begitu ya. Ya tidak juga gitu. Tapi ketika hujan jarang turun, ya ini juga harus menjadi bahan peringatan bagi setiap muslim. Menghindari juga perbuatan zalim, mengembalikan hak-hak dari orang yang dizalimi. Jadi sebelum istisqa memang dianjurkan untuk mengembalikan, beristighfar, bertaubat, mengembalikan kezaliman, ya, mengembalikan barang-barang yang dizalimi atau orang meminta maaf dari orang yang dizalimi, begitu ya. Kemudian memperbanyak sedekah, ya. Kemudian sebelum pelaksanaan disunahkan melakukan toharah, ya, mandi, bersiwak, menjauhkan perhiasan dan wangi-wangi. Jadi nggak pakai wangian ya, kalau istisqa itu, ya, memakai baju yang sederhana, lalu berangkat ke tempat dalam keadaan tawadhu, khusyuk, merendah, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.